Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pagi. Hari ini saya akan berbagi tentang materi di pendidikan guru penggerak. Di sini saya berbagi modul 1.4 yaitu terkait budaya positif. Dan ini luar biasa sekali materinya, banyak. Nah, di dalam budaya positif ini di sekolah itu yaitu sebuah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di dalam perubahan paradigma ini untuk membangun sebuah budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kita ada sebuah cuplikan dari dasar-dasar pendidikan. Itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar merdeka, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat, bukan memaksakan sebuah materi ataupun sebuah hal kepada siswa. Jadi kita sebagai guru itu menuntut saja, ya, agar dapat memperbaiki lakunya, ya, lakunya dari murid kita. Nah, ini misalkan ada sebuah sebuah pernyataan ataupun sebuah informasi. Misalkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan Anda ini adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan, seperti permainan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda, ya, itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Tapi, ya, teman Anda boleh membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda atau mengkritik, pokoknya bebas pada tangan Anda. Nah, kemudian ada sebuah permainan cobalah buka. Ya, di atas itu secara bergantian, jadi masing-masing itu mencoba. Ya, sebelah kiri misalkan coba membuka, sebelah kanan selalu mengepalkan tangan dengan kuat, seperti itu. Kemudian apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Kemudian apa Anda, ya, menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya dan tetap menutup kepala tersebut? Jadi inti dari sebuah cuplikan ini nanti saya PPT juga saya kirim, ya, kalau sudah selesai besok. Jadi artinya ini dapat sebuah pembelajaran kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing.
ya sesuai dengan kebutuhan dasar. Ini masih awal ya Bapak Ibu, mungkin masih agak sebagai pembuka masih belum ada ilmunya yang mantap, tapi nanti lama-lama akan ada. Nah, di dalam perubahan paradigma teori kontrol ini atau ilusi kontrol ada 4 hal. Akan juga saya bahas satu-satu. Yang pertama, ilmu guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya itu kita itu sebenarnya tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi intinya murid itu mempunyai kontrol dirinya sendiri, kita juga punya. Tapi kalau sesama-sama ya nanti jatuhnya egois. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di dalam penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilakunya. Nah, kemungkinan murid itu akan tersadar dan mencoba. Kemudian untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah pada penguatan karakter. Nah, menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat sebuah kritik yang membuat siswa kita itu merasa bersalah, dia malah justru di sini dikatakan identitas gagal. Nah, karena apa? Karena mereka merasa buruk tentang dirinya, tidak ada yang membanggakan kepada dirinya. Maka itu kita harus menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi terkadang kita sebagai guru itu merasa ya kita harus memaksa murid kita, karena kita kan sudah dewasa nih, murid kita masih anak-anak, masih perlu bimbingan. Tapi kadang kita melakukan sebuah pemaksaan. Kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Ini hanya sekilas saja, nanti agak lebih jelas nanti ada materi nanti di akhir. Contohnya itu ketika kita mau mencoba untuk yang respon ya, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol di sini kita nggak bisa membuat seseorang itu harus sama pemikirannya dengan kita. Kita hanya bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian materi selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih makna disiplin? Terkadang kita itu menganggap disiplin itu sebuah ketidaknyamanan atau sebuah kayak peraturan, ya, kayak peraturan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapat kepatuhan. Nah, itu menurut budaya kita, padahal bukan. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Karena kita lihat dari bahasa Latin disiplina, ini artinya dari belajar, artinya dari disiplin itu adalah belajar. Jadi bukan memaksa ataupun kepatuhan. Disiplin ini sebenarnya menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nah, ini pengertiannya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ya Bapak Ibu, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai ini berasal dari nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nah, nilai-nilai kebajikan ini selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernawar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sama dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang menarik materinya. Teori motivasi perilaku manusia sebagai pendahuluan. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contoh, misalkan kita di posisi untuk menghindar ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada sebuah rasa ketidaknyamanan atau ketakutan ketika tidak melakukan, nanti dapat hukuman. Nah, ini motivasi dari eksternal. Ini kurang bagus ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, ini juga motivasi eksternal tapi juga kurang baik. Nah, yang paling baik ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kita sebagai seorang guru itu terkadang ketika mendapatkan sebuah motivasi itu terhadap tindakan apa? Apakah kita datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian takut mendapat surat peringatan, atau kita itu ingin mendapatkan pujian dari atasan untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau prestasi, atau yang ketiga ini, atau mendapatkan sebuah menghargai waktu kita, menghargai diri kita, kemudian menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Nah, ini yang perlu kita refleksikan pada diri kita, itu sejauh mana kita menjadi sosok guru itu yang seperti apa. Apakah kita disiplin sekolah ini hanya untuk kepentingan biar tidak mendapatkan peringatan atau teguran, atau hanya mendapat ujian, atau memang kita memiliki rasa ingin sebagai pendidik untuk mendidik siswa-siswi kita. Nah, bila di sekolah kita ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Gimana Bapak? Ketika misalnya di sekolah kita itu nggak ada peraturan, terus nggak ada surat teguran, yang terlambat nggak ada teguran, terus atasan itu juga tidak memuji kalau kita disiplin datang. Nah, kita apakah akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita, atau tidak? Mantap, akan datang tepat waktu. Nah, inilah sosok guru idola kita. Ya. Nah, mari kita coba pikirkan bagaimana peran murid jika di posisi kita. Coba Bapak Ibu, kita bayangkan kalau murid kita itu di posisi kita. Maksudnya begini, mereka siswa itu, ya, kalau tidak ada aturan, tidak ada peraturan, kemudian tidak ada ujian, apakah mereka akan bisa datang tepat waktu di zaman sekarang? Tentu tidak, kan? Nah, itu tugas kita, bagaimana membuat mereka itu untuk memahami posisi mereka, memahami kesadaran mereka, tanggung jawab mereka. Nah, di sini ada 3 hal perbedaan ya Bapak Ibu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang menarik sebenarnya, sangat menarik, tetapi memang susah untuk kita terangkat. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya saja yang sudah mendapatkan materi ini
susah untuk menerapkannya, masih proses belajar. Nah, kita akan lihat apa sih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana, jadi dia spontan. Misalkan nih, siswa datang terlambat, kamu datang terlambat, ambil dulu sampahnya. Nah, itu contoh hukuman. Dan hukuman ini bersifat satu arah, ya, bersifat satu arah. Kemudian siswa itu dipaksa untuk menyepakati sebuah hukuman tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini hukuman ini bersifat fisik maupun juga psikis, ya. Kemudian tentang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah mulai bertingkat dari hukuman. Jadi intinya dari konsekuensi ini adalah mereka membuat antara guru dan siswa itu membuat kesepakatan. Kesepakatan ini siswa sudah tahu mau arahnya itu mau kemana, itu sudah tahu. Misalkan nih, siswa tidak mengerjakan PR, kemudian dipanggil, kemudian ditanya, yuk coba kita ambil kesepakatan. Misalkan nanti kalau mengulangi lagi apa yang akan kamu lakukan? Mereka sudah tergambar, saya pasti nanti disuruh untuk mengerjakan lagi atau seperti apa. Nah, berbeda dengan restitusi, Bapak Ibu. Kalau restitusi ini mereka belum ada gambaran kesepakatan mau seperti apa. Jadi di dalam restitusi itu sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak akan kembali mengulangi suatu hal tersebut. Nah, restitusi ini juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini kok belum jam 8 double ya? Itu apa ya? Oke, 5 menit lagi ya, Bu. Nanggung. Nah, ini identitas gagal dan identitas yang sukses. Jadi kalau identitas gagal ini itu adalah sebuah hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu kita sudah menjadi seseorang yang gagal katanya, ya, katanya seperti itu. Makanya kita pelan-pelan, Bapak Ibu. Jadi dari hukuman itu kita naikkan ke dalam konsekuensi dulu. Jadi kita panggil, kemudian apa konsekuensinya? Perjanjian lah, bahasa kasarnya itu perjanjian. Baru nanti kalau kita sudah bertahap di situ, baru kita akan memuncak di restitusi. Oke, sudah kita aja. Nah, ini nanti kita teruskan nanti pas istirahat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini kita skorsing dulu. Kita lanjutkan nanti istirahat. Monggo jika ingin melakukan aktivitasnya. Sambil istirahat, sambil kita saling berbagi materi, Bapak Ibu. Untuk modul selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Nah, kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini itu tujuannya lebih memotivasi kepada peserta didik untuk meyakini apa yang dilakukan itu sebuah kemauan dalam diri, bukan sebuah peraturan atau hukuman. Jadi singkatnya, keyakinan kelas itu maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ketika kita wali kelas itu memberikan keterbukaan kepada mereka, mengajak mereka, ayo kita buat keyakinan kelas kita itu seperti apa. Kalau bahasa dulu itu namanya peraturan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas. Dan biasanya dalam keyakinan kelas itu hanya singkat-singkat saja. Misalkan nanti ada contohnya tanggung jawab, seperti itu. Tanggung jawab misalkan peraturannya ketika
ada pelajaran memberikan tugas, silakan harus mengerjakan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas hanya singkat saja, tanggung jawab, misalnya seperti itu. Nanti lebih detail ada. Nah, pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Kita lihat dulu karakteristiknya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, belum terbuka. Tapi lama-lama nanti mereka akan membuat sebuah keyakinan kelas menjadi rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak nih, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembentukan kelas, keyakinan kelas sekolah atau kelas seperti ini. Yang pertama, mempersilahkan mereka untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, jadi mereka melihat dulu peraturan kemarin apa, pakai bahasa peraturan dulu. Kemudian mencatat masukan-masukan para murid, ya bisa di papan tulis atau di kertas. Kemudian menyusun sebuah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, mengganti kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif nih, misalkan dilarang atau jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya itu berjalanlah di kelas. Nah, artinya dari kalimat negatif ini kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, misalkan nggak boleh datang terlambat. Nah, berarti datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya meninjau kembali daftar pendapat dari mereka yang sudah kita catat. Kemudian mengajak mereka menemukan nilai-nilai kebajikannya apa, keyakinan mereka yang dituju untuk peraturan tersebut apa. Nah, misalkan berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, kemudian meninjau ulang dari hasil yang sudah dicatat tersebut, ditinjau ulang pernyataan keyakinannya itu ada yang kurang apa tidak. Kemudian kalau terlalu banyak atau tidak, nah sebaiknya ya jangan terlalu banyak-banyak, dan katanya singkat-singkat biar mudah diingat. Kemudian membuat persetujuan, ya kesepakatan di dalam suatu kelas tersebut. Kemudian setelah itu diletakkan keyakinan kelas atau sekolah tersebut, diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Nah, contoh-contoh membuat kesepakatan kelas seperti ini ya. Nah, ini contoh sederhana. Jadi mari kita bersama untuk membuat sebuah perubahan dari Bapak Ibu. Kemudian ini contoh peraturan atau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalkan kalau dulu peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya bisa kita ganti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian contohnya lagi, misalkan bergantian atau menunggu giliran, bisa kita ganti menghormati orang lain dan lebih sabar. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kesenangan, cinta kasih,
kebebasan dan penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan hidup kita ya, baik itu kita sebagai guru maupun murid-murid kita ya Bapak Ibu. Nah, misalkan ada sebuah cerita Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Target ini bahasanya, lalu target makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus? Nah, kira-kira ini langsung kita marah atau kita tanya-tanya dulu Bapak Ibu? Nah, tanya-tanya dulu ya. Oke, kita tanya-tanya dulu, barangkali ya. Barangkali itu dia si Agus ini ketika mengambil makanannya dia belum makan. Mungkin caranya yang salah, tapi terkadang mereka itu belum tahu, oh ternyata seperti itu salah. Ya. Nah, kita harus ini menganalisis. Nah, kita tanya ke dia, kenapa? Oh, ternyata dia salah satu tadi bertahan hidup, kebutuhan hidup, yaitu makan. Menganggap ya saya harus makan, kalau nggak bawa bekal ya harus minta, rebut bahasanya. Kemudian kalau misalkan jawaban Agus itu karena ia senang dengan temannya, berarti dia membutuhkan perhatian atau cinta kasih sayang tadi. Ya, ini sesuai dengan 5 kebutuhan. Kemudian kalau misalkan jawaban si Agus itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut, dia berarti sebagai penguasa. Penguasa. Tapi kalau jawaban Agus itu merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, ini dia bawa bekal tapi terbut punya temannya, berarti dia kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia tidak mau diatur oleh ibunya, harus makan ini, dia minta sama atau kerebut punya temannya. Tapi kalau jawaban Agus itu karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, berarti dia termasuk membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, jadi dari cerita Agus ini ternyata terdapat 5. Oh iya, terdapat 5 hal yang kira-kira ternyata banyak sekali ya alasannya ya. Ternyata banyak sekali. Tapi selama ini kita hanya berpikir Agus ini paling nggak bawa bekalnya. Ternyata ada analisis berbagai macam jawaban dari si Agus ini. Ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang harus kita lihat kepada anak. Kemudian mana yang perlu kita berikan. Iya. Agus. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol. Nah, sebelum itu kita masuk, ada sebuah pertanyaan tematik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, ataupun saat hadir pun ketika luring jarang. Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring dan mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau kita misalnya sebagai guru, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi
kisah kejadian pertama dan kejadian kedua. Apakah langsung memarahinya atau kita menerapkan apa yang harus kita lakukan tentang budaya positif ataupun kedisiplinan? Langsung memarahi atau menguraikan seperti tadi? Oh, ternyata kita analisis dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira dia jawabannya apa? Ya, harusnya seperti itu kita. Jadi jangan mengejas, misalkan ini dia bisa saja atau itu mengejek temannya itu kalau misalkan dia dalam kekuasaan dia, oh temannya jadi takut, jadi saya merasa hebat. Kemudian kalau misalkan oh dia diperhatikan orang tua, berarti butuh cinta kasih. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. 1 penghukum. Nah, ini yang sebagai identitas gagal ya, penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah juga termasuk identitas gagal. Kemudian ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, yang paling bagus itu ya ini 3 ini. Teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah tadi sudah disampaikan sebagai identitas gagal. Apa identitas gagal? Kita akan analisis. Ketika seorang menjadi penghukum, dia menggunakan bisa hukuman fisik maupun verbal. Ya, bisa melalui fisik dan verbal dan lebih menekan kepada murid-murid. Nah, biasanya nih guru yang menerapkan posisi penghukum ini seperti ini. Patuhi aturan saja atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi. Nah, saya bercerita begini bukan berarti saya bukan sebagai penghukum, bukan, tapi ini saya berbagi. Makanya kita belajar pelan-pelan memahami bagaimana kita posisi guru itu seperti apa. Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman atau kontrol atau manajer. Nah, kita harus posisikan. Nah, penghukum ini biasanya dengan gerik-gerik mata melotot, ya, dan jarinya itu menunjuk-nunjuk. Biasanya. Nah, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dengan bahasa yang ada tinggi. Nah, tanyakan diri kita, bagaimana perasaan murid jika ya guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Nah, pasti dia akan shock, deg-degan, kadang terus jengkel dalam hati. Oh, ya masih awas dong, mesti menunggu. Nah, hasil dari penghukum apa? Mereka akan dongkol ya. Mereka kadang akan bersikap lebih buruk lagi. Ya, karena dia belum ada kesadaran. Nah, ya, emang susah, tapi harus kita mencoba. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, nah, posisi ini akan lebih lembut. Nah, lebih lembut tapi kena ke hati. Nah, tapi dia siswa itu tidak akan merasa nyaman. Ya, dia akan merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Ibaratnya dia akan menjadi terkucil, kan? Nah, kata-katanya lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Nyentuh hatinya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini mereka merasa tidak berharga, ya, merasa telah mengecewakan banyak orang yang disayangi. Dalam kondisi ini berarti siswa akan cenderung lebih tidak pede, tidak semangat. Nah, biasanya dengan bahasa tubuhnya dekat dengan anak, lesu, dan nadanya dengan lembut. Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah
sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, iya. Tapi kalau bagi anak yang mempunyai kepekaan, mereka akan merasa kecewa dengan dirinya, tidak merasa pede. Nah, ini murid akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan, dan dia beranggap tidak sanggup lagi. Jangan-jangan bisa bunuh diri nanti ya. Nah itu kemarin yang itu artis TikTok yang jatuh dari mall, mahasiswa. Salah satunya ya perasaan dari hasil tulisannya dia mengirimkan kepada ibunya, kan pisah itu bapak sama ibunya. Dia kuliah sama kerja. Dia bercerita di situ, saya merasa saya tidak berharga, saya tidak berguna, sehingga akhirnya bunuh diri dia. Tuh, jangan sampai lah kita seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang teman sudah mulai baik. Ya. Guru posisi teman ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kegiatan pendekatan. Nah, positifnya ini banyak sekali, yang memang banyak ada positifnya dan negatifnya. Mungkin negatifnya ada etikanya kok begini berbicara dengan guru. Tapi bagusnya dia akan bercerita dengan penuh kejujuran. Nah, kata-kata seperti ini, ayo bantulah bumi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini salah tiga contoh dari posisi sebagai teman. Nah, kemudian hal negatifnya dari posisi teman itu juga ada ya. Seperti tadi mereka terasa etikanya kurang, kemudian suasananya kurang, kemudian kurang menghargai gurunya. Nah, dalam posisi teman ini biasanya nadanya itu ramah, akrab, bercanda dengan bahasa tubuh yang rapat kepada murid, matanya dan senyum jenaka. Nah, contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini ya. Nah, dengan senyum-senyum, pasti mereka perasaannya akan lebih bahagia, lebih dapat mendekat kepada guru, lebih dapat mendengarkan apa yang dikatakan guru. Nah, hasil dari teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja negatif ya tergantung gurunya tersebut. Ya. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, di posisi pemantau ini adalah sebagai pengawasi, ya, pengawas, ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, biasanya kalau pemantau ini dengan bahasa seperti ini, peraturannya kemarin apa saja, terus apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang sudah kita sepakati. Nah, di posisi pemantau ini itu menunjukkan sebuah guru yang tanggung jawab dalam mengontrol murid. Jadi di pemantau ini bahasa tubuhnya itu formal. Misalkan guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak.
Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian guru menjawab, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ketika siswa ini diberi perlakuan seperti ini, ya, mereka lebih dapat menghargai sebuah perhatian dari guru. Nah, artinya apa? Artinya sebelumnya ini harus sudah ada kesepakatan di dalam sekolah tersebut. Kalau misalkan terlambat 15 menit harus apa kesepakatannya? Sudah ada kesepakatan sekolah atau kelas. Baru guru sebagai pemantau ini tinggal menyampaikan, kan kemarin sudah bersepakat seperti ini. Nah, tinggal seperti itu. Nah, hasil pemantau ini murid itu tetap dibuat nyaman. Ya, murid tetap dibuat nyaman dengan harus seperti tadi contohnya, dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Bukan berarti terus disuruh keliling lapangan atau suruh melakukan tindakan apa seperti itu. Kemudian di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini adalah posisi guru yang sudah tinggi di sini. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya adalah terdapat membuat konsekuensi, ya. Namun juga dapat berkolaborasi dengan antara guru dan murid. Kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini salah satu beberapa contoh tentang pertanyaan-pertanyaan terkait guru sebagai posisi manajer. Nah, di dalam tugas guru sebagai manajer ini itu bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid itu dapat mengatur dirinya sebagai seorang manajer. Nah, ini contohnya. Ini contoh dialog terkait guru sebagai manajer. Nadanya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Contoh, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 pagi misalkan. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pasti perasaan murid yang seperti ini akan lebih merasa bahagia dan dihargai oleh gurunya, tidak malah dongkol di dalam dirinya. Nah, posisi manajer ini suara guru itu
sebaiknya ya tulus memberikan lemah lembut, tulus, kemudian sambil tidak marah-marah, tidak meninggikan suaranya, tidak menunjuk-nunjuk, ya, tidak seperti orang yang marah, tapi bersikap gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, ini salah satu contoh posisi 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti saya kirimkan ini di grup nanti. Kemudian ini ada sebuah pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Nah, kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini sebagai posisinya sebagai pembuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, nah ini sebagai penghukum dan seterusnya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Ini bagaimana cara kita mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi kemarin saya sudah membuat video, nanti juga saya akan bagikan bagaimana cara berdialog dengan siswa. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Kemudian untuk melatih kejujuran pada diri sendiri dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi seperti ini. Jadi kita mulai dari validasi tindakan yang salah. Misalkan nih ada seseorang yang siswa yang tidur di kelas misalkan. Nah, kita harus memberikan sebuah penguatan dulu, penguatan tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita lanjutkan dengan menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa contoh pertanyaan, yaitu misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini untuk yang menanyakan keyakinan. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian tanggapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh menstabilkan identitas. Kalau untuk memvalidasi tindakan yang salah, contohnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, mereka akan merasa agak sedikit bangga ya, bahwasanya oh ternyata saya itu masih ada yang hal yang positifnya. Kemudian setelah itu ditanyakan keyakinannya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, nah, dan seterusnya. Nah, di dalam budaya positif itu luas sekali. Di dalamnya ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Perasaan saat ini adalah, nah, monggo, perasaan Bapak Ibu saat ini seperti apa? Boleh ditulis di kertas
Kemudian setelah mengikuti materi pembebasan atau sesi berbagi pada hari ini itu saya jadi lebih paham tentang apa. Kemudian target saya itu selanjutnya itu apa? Monggo bisa dituliskan di kertas masing-masing Bapak Ibu guru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya.